Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aulia Mutahar dari Ilmu Kelautan 2023 kelas I01. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu El Nino dan apa itu La Nina. Sebelumnya, salah satu faktor pengendali iklim yang ada di Indonesia itu disebut dengan ENSO, El Nino Southern Oscillation. Ini menggambarkan sirkulasi yang terjadi terhadap suhu permukaan laut, angin, dan awan di Samudra Pasifik. El Nino menunjukkan kondisi suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Timur, sedangkan Southern Oscillation menggambarkan sirkulasi atmosfer di atasnya, sehingga ENSO adalah interaksi antara laut dan atmosfer di Samudra Pasifik bagian timur. Ada tiga fase ENSO, yaitu El Nino, Netral, dan La Nina. El Nino dan La Nina dapat berlangsung 6 bulan hingga 2 tahun dan terjadi 3-5 tahun sekali. ENSO menjadi fenomena global yang memengaruhi variabilitas iklim tahunan di dunia. El Nino dan La Nina ini adalah fenomena alam yang memang harusnya terjadi, namun terkadang kemunculannya tidak signifikan sehingga menyebabkan beberapa bencana alam yang ekstrim. Sebelum kita masuk ke El Nino dan El Nina, ada yang perlu kita ketahui yaitu angin pasat. Angin ini bertiup dari wilayah yang dingin ke hangat, yaitu kutub utara dan selatan ke ekuator. Kutub ini mempunyai suhu yang dingin dan tekanan yang tinggi, sedangkan ekuator mempunyai suhu yang hangat dan tekanan yang rendah. Ketika angin dari kutub utara dan selatan ini bertiup ke ekuator, angin ini akan dibelokkan ke arah barat oleh efek Coriolis, yaitu efek yang diakibatkan oleh rotasi bumi. Tiupan angin pasat dari timur ke barat ini akan membawa arus laut hangat di permukaan, sehingga ketika permukaan laut yang hangat itu terbawa dari timur ke barat, maka permukaan air laut yang panas akan diganti oleh permukaan air laut yang dingin dari laut dalam. Nah, adanya arus laut dalam yang naik ketika arus yang panas itu bergerak dari timur ke barat, ini dinamakan sebagai upwelling. Nah, ketika upwelling ini, dia akan membawa nutrisi dari laut dalam ke arus permukaan di wilayah pesisir barat Amerika Selatan, sehingga akan memiliki banyak nutrisi. Kemudian yang pertama adalah fase netral, di mana ini merupakan kondisi netral yang terjadi atau normal yang terjadi di Pasifik Ekuator. Samudra Pasifik ini kan terletaknya di ekuator ya, sehingga kita ibaratkan dia sebagai kolam hangat. Nah, karena apa? Karena dia ini mendapatkan sinar mataharinya sepanjang tahun. Angin pasat ini akan bertiup dari timur ke barat, mendistribusikan panas secara merata, sehingga curah hujan di barat Pasifik ini akan normal. Angin ini membawa air laut hangat yang ada di permukaan laut menuju ke barat yang bersuhu hangat, sedangkan di Pasifik Ekuator Timur suhunya akan lebih dingin. Perbedaan suhu di Pasifik Ekuator ini menyebabkan massa udara basah di Indonesia menjadi naik, sehingga peluang pembentukan awan semakin besar, otomatis hujannya akan semakin besar. Sedangkan suhu permukaan laut yang dingin menyebabkan massa udara yang lebih dingin dan kering menjadi turun di Amerika Selatan, sehingga peluang pembentukan awan semakin kecil. Nah, siklus ini membentuk satu siklus yang dinamakan sirkulasi Walker. Ini adalah mekanisme bagaimana fase netral terjadi. Jadi angin bertiup ke arah timur ke barat secara konstan dan merata. Ciri-cirinya tekanan rendah di wilayah Indonesia, angin pasat yang kuat, melemahnya arus balik, terjadi upwelling di Peru, air hangat ke barat, air dingin ke timur, angin topan berkonsentrasi di barat di atas air hangat, angin pasat bertiup menuju barat melewati Pasifik tropis, suhu permukaan laut sekitar 8 derajat lebih tinggi di barat, dan suhu rendah di Amerika Selatan karena adanya upwelling, air dingin yang kaya nutrien, curah hujan yang meningkat di perairan Indonesia yang hangat, dan Pasifik Timur yang relatif lebih kering. Yang kedua, atau apa sih itu El Nino dan La Nina? Dalam bahasa Spanyol sendiri, El Nino artinya anak laki-laki dan La Nina artinya anak perempuan. Dinamakan El Nino dan La Nina karena kedua fenomena ini serupa, tapi tidak sama gitu. Ini adalah fenomena cuaca di Samudra Pasifik yang berdampak pada pola cuaca global. Nah, yang pertama ada fase El Nino yang disebut juga sebagai fase hangat. Pada kondisi ini, angin pasat yang biasanya berhembus dari timur ke barat akan melemah atau justru berbalik arah, yaitu dari barat ke timur. Dengan melemahnya angin pasat ini, air laut yang suhunya hangat tidak akan bisa terbawa ke arah barat, dan kolam hangat itu akan tetap bergeser ke Pasifik Ekuator bagian tengah dan timur. Pusat penguapan, pembentukan awan, dan hujan juga ikut bergeser yang menyebabkan pola angin dan hujan juga berubah. Negara yang di bagian Pasifik Timur, contohnya Peru ini akan mendapatkan banyak hujan, sedangkan Indonesia, India, Australia, dan negara Oseania lainnya berpotensi hujan yang berkurang, namun kekeringannya bertambah. Jadi El Nino ini harus
anginnya ini harusnya berhembus dari timur ke barat secara merata, namun dia malah melemah dan berbalik arah dari barat ke timur, sehingga suhu air laut yang bersuhu hangat ini akan menetap atau tertahan di bagian timur yang menyebabkan bagian timur akan banyak hujan dan di bagian barat akan berwatasnya sebagai kekeringan. Ini adalah mekanismenya. Jadi angin berhembus dari timur ke barat, namun dia tertahan di bagian timur sehingga timur yang hujan, baratnya kekeringan. Ciri-cirinya menurutnya oscilasi selatan, melemahnya angin pasat, menguatnya arus balik, menurunnya arus balik, air menghangat, dan nutrien rendah di Peru, angin topan bergeser ke arah timur, suhu permukaan laut meningkat dan menurunnya produktivitas primer, serta curah hujan yang mengikuti air hangat ke timur, sehingga banjir terjadi di Peru dan kekeringan di Indonesia serta Australia. Yang kedua adalah La Nina yang disebut juga fase enso dingin, yaitu fase enso netral yang diperkuat. Pada La Nina, hembusan angin pasat dari Pasifik Timur ke arah barat itu menjadi lebih kuat. Angin pasat yang bertiup lebih kencang menyebabkan kolam hangat yang terbentuk menjadi meluas ke barat, yaitu ke Indonesia. Kekosongan masa air laut yang berpindah ke barat diisi oleh masa air laut yang lebih dingin dari bagian bawah lautan Samudra Pasifik bagian timur. Nah, dengan adanya pergeseran kolam hangat ke perairan Indonesia ini, menjadikan penguapan yang terbentuk itu akan semakin banyak gitu kan. Nah, dengan semakin banyak berarti peluang pembentukan awannya semakin besar sehingga peluang hujannya pun semakin besar. Jadi kalau di La Nina itu dia angin yang berhembus dari timur ke barat akan menjadi lebih kuat. Jadi anginnya ini atau air laut yang bersuhu hangat ini akan berpindah ke arah barat, sehingga yang di barat ini akan terbentuk banyak awan dan berpeluang hujan semakin besar, sedangkan di bagian timur ini akan lebih kekeringan. Ini adalah mekanismenya. Jadi angin berhembus dari timur ke barat dengan kencang, sehingga di bagian barat dia akan tertahan di barat akan hujan, sedangkan di timur akan kekeringan. Ciri-cirinya suhu udara menurun dibandingkan suhu normal, curah hujan tinggi di Indonesia, curah hujan rendah di dekat Peru atau Amerika Selatan, dan angin pasat ke arah barat menguat, sedangkan searah dengan kecepatan angin dalam kondisi normal. Singkatnya mungkin El Nino ini menyebabkan kekeringan di Indonesia, sedangkan La Nina ini menyebabkan hujan yang deras di Indonesia ya. El Nino ini terhembus atau bertiup dari barat ke timur, sedangkan La Nina ini bertiup dari timur ke barat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.